ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hadapi proses tanpa protes. Ibrani 12 ayat yang kelima sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Dari firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus mengajar kita bahwa Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Seperti Bapa mendidik anak-anaknya. Ketika kita nakal, ketika kita tidak ikut aturan orang tua, pasti orang tua akan menghajar kita, mendidik kita. Waktu anak-anak saya masih kecil, saya memberikan sebuah batasan bahwa mereka tidak boleh saling menyakiti. Kalau mereka hanya nakal-nakal kecil, saya tidak pernah pukul. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali dikaruniai 3 anak kandung yang tidak nakal. Waktu mereka kecil, tidak pernah meminta sesuatu tuh sampai merengek, atau sampai ngamuk, sampai nangis-nangis, guling-guling di lantai gitu ya. Puji Tuhan gak pernah. Mereka kalau mau sesuatu tuh mereka tanya baik-baik. Mereka bilang, "Mama mahal ya?" Atau mereka akan bertanya dengan kata, "Boleh enggak?" Nah, tetapi ketika mereka melanggar aturan yang saya buat, yaitu kalian tidak boleh saling menyakiti. Nah, yaitu mereka ketika bertengkar, mereka mulai tendang-tendang, saling pukul, atau saling jenggut rambut karena masih kecil dulu ya. Saya pasti langsung ambil ikat pinggang. Saya suruh mereka menghadap ke tempat tidur sehingga saya memukul mereka di bagian belakang ya, dengan menggunakan ikat pinggang yang pastinya tidak sampai ke tulang, hanya melukai kulit saja. Dan ketika mereka tahu mereka berbuat salah, ketika mereka saling memukul, mereka udah tahu. Mereka akan dihukum dengan ikat pinggang. Karena itulah mereka sangat takut ketika lihat ikat pinggang itu sudah mulai dipegang. Nah, saya ingin mendidik anak-anak saya dari kecil untuk mereka belajar saling mengasihi. Supaya mereka tidak saling menyakiti. Saya percaya anak-anak saya tahu bahwa saya tidak memukul mereka karena saya membenci mereka, tapi karena saya mengasihi mereka dan saya ingin mendidik mereka. Sama sepertinya dengan Tuhan. Kalau dalam hidup kita mengalami ganjaran dari Tuhan, firman Tuhan katakan, ganjaran itu karena Allah memperlakukan kita sebagai anak. Seperti orang tua yang menghajar anaknya, demikianlah Bapa menghajar kita. Untuk apa? Supaya kita beroleh hidup. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, kita belajar hidup kudus. Tuhan tidak mau hidup kita binasa. Tuhan ingin kita belajar di jalan kebenaran, hidup menyenangkan hati Tuhan. Pahami bahwa masalah itu datang dalam hidup kita. Disebabkan karena 3 hal. Yang pertama, kesalahan kita sendiri. Yang kedua, pencobaan dari iblis. Yang ketiga, ujian dari Tuhan. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Setiap ada masalah datang dalam hidup kita, harusnya kita cek, apakah ini karena kesalahan kita sendiri?
Contohnya, Yakobus 1 ayat 13 berkata gini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita tahu firman Tuhan mengajarkan bahwa dosa itu melahirkan maut dalam hidup kita. Nah, ketika kita menghadapi masalah, jangan selalu melulu gini, ini gara-gara iblis nih. Ini pencobaan ini datang dari Tuhan nih. Kita nggak boleh ngomong gitu. Karena firman Tuhan berkata, Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan Allah sendiri tidak mencobai seorang pun. Nah, kita harus koreksi diri. Karena kita seringkali gini, waktu kita melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita nggak sadar bahwa ada konsekuensi yang mengikuti tindakan kita. Ketika kita buat keputusan yang tidak baik, akan ada konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Kita kadang-kadang lupa kita nabur apa. Lalu ketika kita harus menuai, kita tidak senang. Banyak orang yang ketika bekerja nggak sungguh-sungguh, malas-malasan, sering terlambat, hitungan waktu, bahkan tidak jujur, tidak melakukan yang terbaik. Tapi ketika mereka dipecat, mereka marah. Ketika mereka dipotong gajinya karena tidak mencapai target atau karena mereka menghilangkan aset perusahaan, mereka marah. Banyak orang tidak suka ganjaran atas perbuatan. Masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, salah satunya penyebabnya adalah kita sendiri. Udah tahu itu dosa, tapi kita tetap main-main mata. Kita tahu kalau kita dekat-dekat dengan pacar lama, kita bisa tergoda. Akhirnya kita selingkuh dari pasangan kita. Kita tahu kalau kita itu kurang berintegritas dalam keuangan. Tapi coba-coba pegang keuangan. Akhirnya apa? Tergoda. Akhirnya kita nggak jujur. Lalu tentu kita akan kena hukumannya. Kita didapati misalnya tidak jujur, kita akan kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin kita akan kena tindak pidana. Ingat, untuk setiap perbuatan ataupun keputusan yang kita buat itu ada konsekuensi. Kita akan menuai taburan kita. Nah, ketika kita menghadapi masalah, mari uji apakah ini karena taburan kita di masa lalu. Apakah ini hasil dari apa yang kita lakukan sendiri. Kita terpikat, kita ingin. Contoh, lihat sepatu ini pengen beli. Lihat tas ini pengen beli, lihat baju ini pengen beli, lihat mobil ini pengen beli. Padahal nggak butuh. Uang pun nggak ada. Keinginan lebih besar dari kemampuan. Akibatnya apa? Kita gesek kartu kredit. Kita mulai pinjam uang sana-sini. Tahu-tahu hutang kita numpuk. Kita nggak bisa bayar. Akhirnya kita ketika harus potong cicilan kartu kredit, kan ada tuh belanja yang oke, 0% tapi cicilan kartu kredit. 6 bulan, 3 bulan, 12 bulan. Nah, kita lupa, kita main belanja aja. Tahu-tahu gaji tiap bulan hanya habis buat bayar cicilan. Makan ngirit, buat apa? Keren tapi kere. Buat apa gaya, tapi kita nggak bisa beli apa-apa, kita nggak bisa makan apa-apa. Buat bayar kontrakan nggak punya duit, buat bayar anak sekolah nggak punya duit. Demi apa? Demi gengsi. Demi mendapat pengakuan dari kanan kiri. Nah, kita terpikat oleh keinginan sendiri. Masalah gimana nggak banyak? Nggak ada yang bahagia ketika hutang tuh banyak. Ada gitu yang happy, wih hutang aku banyak banget, nggak ada. Ribut dengan pasangan. Tiap bulan uang kurang, nggak cukup buat kebutuhan rumah tangga, udah pasti suami istri ribut. Anak-anak pun jadi korban. Sorry ya nak, mama nggak bisa bayar uang sekolah kamu, sudah 2 bulan. Anak ke sekolah pun malu karena dipanggil terus oleh administrasi sekolah. Jangan sampai kita lupa bahwa setiap keputusan dan tindakan kita tuh ada akibatnya. Jangan nanti bilang, aduh stres aku. Ini pencobaan dari Tuhan. Ini dari iblis. Padahal atas keputusan kita sendiri dan kita terpikat olehnya, lalu kita harus menuai taburan kita. Ketika kita punya masalah, kalau bukan karena kesalahan diri sendiri, yang kedua bisa jadi pencobaan dari si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata,
Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga. Karena iblis ada di mana-mana. Berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ketika kita pelayanan, biasanya apa yang jadi kekuatan itu juga jadi kelemahan. Contoh, ketika kita punya suara yang bagus, kita pintar menyanyi. Berarti senjata kita untuk memuliakan Tuhan itu ada di mulut kita, ada di pita suara kita. Jangan sampai kita tidak jaga hati kita, tidak jaga lidah kita. Karena itu yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Tapi iblis juga akan membuat kita dibisiki dengan kata-kata yang negatif di kepala kita. Sehingga kita pakai mulut kita misalnya untuk mencemooh orang lain. Berkata-kata yang negatif menjatuhkan orang lain. Kita mulai suka ngomongin orang. Kita jadi orang yang maaf mulutnya ember, gak bisa dipercaya. Iblis akan masukkan hal-hal yang negatif lewat bisikan-bisikan di kepala kita. Kita bisa diberi asumsi-asumsi negatif yang belum tentu orang itu berpikir begitu. Sadarlah bahwa iblis itu selalu ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan, makanya kita harus berjaga-jaga. Kita belajar dari Yesus bagaimana ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, Yesus selalu menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana ketika kita mendapat intimidasi dari iblis, kamu orang berdosa, kamu gak layak, kamu sudah hidup dalam kenajisan dan sebagainya. Kita harus tanggi bilang ini, aku sudah minta ampun. Aku sudah diampuni. Tuhan mengasihi aku. Hidupku berharga bagi Tuhan. Ketika iblis bilang, kamu tuh gak berharga, kamu tuh tidak diinginkan, kamu tuh anak yang dibuang. Pakai firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Aku biji matanya Allah, aku berharga bagi Tuhan. Kita lawan dengan firman Tuhan, makanya kita harus penuh dengan firman. Iblis akan berusaha menjatuhkan orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau Anda berkata, ya udah kalau gitu saya jangan sungguh-sungguh ikut Tuhan, iblis akan tetap menjatuhkan Anda. Karena itu, Anda harus selalu berjaga-jaga. Masalah yang berikutnya terjadi karena ujian dari Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam Ibrani 12 ayat 5-13 bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Tuhan memberi ganjaran kepada kita ketika Allah memperlakukan kita sebagai anak. Berarti kita tahu bahwa ada proses ujian hidup yang memang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Tapi Ibrani 12 ayat 10 katakan gini, Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menguji kita, itu untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan proses kita, memurnikan kita, supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan itu kalau mengizinkan proses ujian datang dalam hidup kita, Tuhan hanya ingin membentuk kita jadi indah. Dia ingin mengajarkan kita bagaimana kita belajar hidup dalam kebenaran, bagaimana kita belajar menguasai diri, bagaimana kita belajar menguasai lidah, bagaimana kita belajar bijak mengelola keuangan, bagaimana kita belajar memperlakukan orang lain dengan baik, bagaimana kita belajar mengampuni, bagaimana kita belajar mengasihi orang lain, bagaimana kita belajar kata hormat, belajar menghormati orang tua, menghormati semua orang. Kita belajar tidak memandang rendah kepada siapapun, tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan. Banyak proses Tuhan yang membentuk kita tuh jadi indah. Kita yang egois, selfish, self-centered, kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Lewat proses lah Tuhan mengajar kita semua hal-hal ilahi. Dan ini yang pasti, Tuhan itu mengajar kita supaya kita itu rendah hati. Supaya kita itu menghidupi kebenarannya dan belajar mengandalkan Dia. Saya ingin kita semua anak-anak Tuhan, mari bereaksi benar di masa sukar. Ketika Tuhan mengizinkan ada ujian dalam hidup kita, saya percaya tanda ujian dari Tuhan itu adalah ini. Kita akan mengalami penyertaan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Keluaran 14 ayat yang keempat berkata gini,
Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Kalau kita baca ayat ini dan masih banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun, pertanyaannya gini, Tuhan yang suruh Musa menghadap Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi kenapa Tuhan juga yang mengeraskan hati Firaun? Mungkin Anda berharap orang tuamu atau atasanmu atau ada orang-orang yang Anda andalkan dalam hidupmu, yang Anda berdoa Tuhan akan pakai mereka untuk menolong hidupmu. Tuhan akan pakai mereka untuk mengangkat hidupmu. Engkau berharap mereka lah yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan engkau dari beban hutang dan lain sebagainya. Tapi justru orang-orang yang engkau andalkan ini yang kemudian mengecewakan engkau, dan kemudian engkau berpikir, kok Tuhan gak jawab doaku? Padahal gini, Tuhanlah yang mengeraskan hati mereka, sehingga mereka tidak memberikan apa yang kita harapkan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak belajar mengandalkan mereka, tapi mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan orang kuat, tapi Tuhan yang hebat. Tuhan mau mengajar kita supaya kita hanya datang dan minta sama Tuhan, bukan jadi pengemis bagi manusia. Tuhan mau kita punya mental anak raja, bukan mental peminta-minta. Saya percaya ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun dalam hidup kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi kita. Saya pernah cerita bagaimana saya pernah minta sama mama saya untuk meminjamkan saya uang membeli mobil Avanza waktu saya pulang ke Indonesia tahun 2006. Mama saya punya 4 mobil di garasinya, tapi satu pun tidak dikasih kepada saya. Padahal mama saya tahu saya butuh kendaraan di Jakarta. Akhirnya saya bilang, pinjamkan uang ma, saya beli mobil Avanza, nanti kalau rumah saya terjual saya ganti. Mama saya seperti Firaun yang dikeraskan hatinya. Tapi ternyata Tuhan izinkan supaya apa? Supaya saya tidak mengandalkan mama saya, dan karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Kami mengalami mujizat luar biasa. Kami dapat mobil Avanza meskipun bekas tapi diberi oleh seorang pengusaha di Bandung secara cuma-cuma. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Bahkan yang lebih mengagetkan, plat nomornya ulang tahun suami saya 1610. Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau dalam hidup kita, ketika kita di tengah-tengah masalah, tekanan, hutang harus dibayar, uang sekolah anak harus dibayar, rumah cicilan harus dibayar, masih banyak lagi kebutuhannya. Kita ketemu orang yang kelihatannya baik, punya uang, dan kita berharap mereka lah yang akan berkati kita. Tapi ternyata mereka mengecewakan kita. Dengar baik, karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Dia ingin menyatakan mujizatnya dalam hidupmu. Dan Tuhan mau engkau hanya mengandalkan Dia dan bukan mengandalkan manusia. Amen. Tuhan itu mengeraskan hati Firaun, supaya Firaun bersama dengan pasukannya mengejar bangsa Israel bersama dengan Musa sampai ke Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat, Laut Merah terbuka sehingga bangsa Israel bisa berjalan di atas tanah yang kering. Dan Tuhan sekali lagi mengeraskan hati Firaun dan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Ketika Firaun dan pasukannya masuk ke Laut Merah, air laut yang terbelah tertutup kembali dan mereka semua mati tenggelam. Saya percaya ketika ada hal-hal yang kesannya, kok Tuhan ngizinin sih ini terjadi dalam hidup saya? Kok Tuhan ngizinin sih saya punya bos yang jahat gitu? Kok Tuhan ngizinin sih saya punya atasan yang kayak begini gitu, ngeselin gitu? Kok saya punya atasan yang gak adil, atasan yang begini? Kok saya punya orang tua yang begitu? Kok saya punya orang-orang yang jadi mentor kita, jadi pemimpin kita, kok kayak gitu sih? Saya percaya, karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Bahkan saya amazed bagaimana ketika Tuhan mengirimkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dalam ke-10 tulah itulah Tuhan pun menyatakan kedahsyatannya. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapin, mari buka matamu, sadarlah betapa
keajaiban Tuhan, kedahsyatannya menyertai hidupmu. Seringkali ketika kita berada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah proses, yang jadi fokus kita tuh cuma masalah, aduh hidupku susah. Hati-hati, jangan mengeluh seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut, fokusnya cuma gini, aduh makan mana lagi, bosan, panas. Baru-baru ini saya baru pulang dari Tanah Suci membawa grup ke Holy Land. Lagi musim panas, Juni-Juli. Panas sekali. Dan saya kebayang tuh kalau di padang gurun berapa derajat. Pasti di atas 40 derajat. Panasnya luar biasa. Saya bisa pahami kenapa mereka mengeluh. Tetapi sayangnya gini, mereka hanya fokus sama masalah. Mereka bersungut-sungut terus, bahkan berbuat jahat sama Tuhan. Meskipun Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api, dengan mana roti dan burung puyuh sebagai makanan mereka. Tuhan membuat air yang pahit jadi manis buat mereka. Gunung batu mengeluarkan air buat mereka. Bagaimana Tuhan menyatakan kedahsyatannya, mujizatnya yang luar biasa. Tapi bangsa Israel terus bersungut-sungut dan berbuat jahat. Jangan sampai kita protes di tengah proses. Lihatlah kebesaran Tuhan. Lihatlah kesetiaannya. Lihatlah bagaimana Tuhan menyertai engkau. Melewati lembah-lembah bayang maut. Melewati masa COVID yang mengerikan 2,5 tahun. Bagaimana Tuhan membuat kita luput dari berbagai kesulitan hidup. Di tengah-tengah kesusahan uang di masa pandemi, ada saja orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Jangan mengeluh, tapi bersyukurlah. Lihatlah kebaikannya. Waktu kita sedang diproses, jangan protes. Jangan lari dari proses. Mari belajar bersyukur dan kita harus mengerti bahwa semakin kita mengeluh, semakin lama prosesnya. Ingat, bangsa Israel karena mereka bersungut-sungut dan berbuat jahat kepada Tuhan, mereka harus mengembara di padang gurun 40 tahun. Padahal dari Goshen ke Yeriko, dari Mesir ke Tanah Perjanjian, itu secara geografis bisa ditempuh dengan berjalan kaki 40 hari. Tapi karena mereka bersungut-sungut, mereka menyembah berhala dan menyakiti hati Tuhan berulang-ulang. Mereka melawan Musa. Mereka mengembara di padang gurun 40 tahun. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya tidak masuk ke Tanah Perjanjian. Waktu kita diproses, jangan protes-protes. Jangan bersungut-sungut. Malah harusnya kita gini. Di tengah prosesnya Tuhan, kita doa dan tanya Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Pertama dia sumber kekuatan, kedua dia sumber hikmat. Bicaralah pada kami Tuhan, apa yang Tuhan mau kami mengerti. Semakin cepat kita mengerti maunya Tuhan, makin cepat selesai prosesnya. Ketika proses itu datang dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan itu kan sedang memberi kita ganjaran untuk kebaikan. Ada maksud Tuhan di balik semua proses yang kita hadapi. Mari kejar Tuhan untuk tahu apa yang Tuhan mau. Berusahalah mengerti apa yang Tuhan mau kita mengerti. Dan segeralah berbalik kepadanya. Kembali kepada jalan-jalannya. Saya percaya semakin kita ngerti maunya Tuhan, semakin cepat proses kita selesai. Bilangan 32 ayat 13. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Daripada kita protes-protes di tengah proses nggak kelar-kelar. Karena gini, waktu kita masih protes berarti kita masih belum ngerti kenapa Tuhan izinkan kita diproses. Semakin kita cepat mengerti, oh Tuhan mau saya belajar rendah hati. Oh Tuhan mau saya belajar gak mengandalkan manusia. Yaudah ngucap syukur. Berbalik sama Tuhan. Ingat betapa Tuhan itu sangat lembut hatinya ketika kita berbalik. Kita sungguh-sungguh bertobat. Tuhan tuh cepet banget memulihkan kita. Mari rendahkan hati dan belajar ngerti apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Selalu percaya bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya.
supaya kita kembali ke jalannya, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Punya iman untuk itu, bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, yang Tuhan izinkan terjadi, itu untuk kebaikan saya. Amin. Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan bagi orang yang terpanggil sesuai rencananya. Yakini itu, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu hanya untuk mendatangkan kebaikan. Jangan berontak sama Tuhan, jangan protes sama Tuhan. Ulangan 8 ayat 3. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan mengizinkan kita ngadapin proses untuk merendahkan hati kita. Supaya kita tuh jangan melulu fokusnya harta gitu loh. Jangan melulu fokusnya berkat-berkat. Tapi kita harus hidup sesuai kebenaran firman. Oh Bu Heni, kalau nggak nipu-nipu nggak dapat proyek Bu Heni. Kalau nggak suap-suap kita nggak dapat tender Bu Heni. Kalau nggak belok-belok Bu Heni, kita nggak kaya-kaya Bu Heni. Listen, manusia hidup bukan hanya dari roti aja. Jangan melulu fokus hidup kita itu kekayaan, harta, kenikmatan hidup, kenikmatan dunia. Kita harus ngerti bahwa kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Ulangan 8 ayat ke-14 berkata gini. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Percayalah kalau proses dari Tuhan itu, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kita akan menemukan banyak mujizat. Tuhan hanya ingin kita belajar rendah hati. Percayalah, Dia menghajar kita bukan untuk mencelakakan kita, tapi untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kadang-kadang orang tuh ketika diberkati luar biasa, mereka lupa sama Tuhan. Orang kalau lagi susah, doa aja beda. Ya gak sih? Doa tuh lebih sungguh-sungguh, lebih kusyuk, berlutut, tengkurap gitu ya. Tapi kalau keadaan tuh baik-baik, harta melimpah, istri manis, suami sayang, anak pinter, semua baik, duit cukup gitu ya. Pasti deh, kadang tuh sama Tuhan aja lupa. Mari kita rendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dialah yang sanggup memulihkan hidup kita. Kalau kita diberkati, firman Tuhan katakan dalam Ulangan 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Wah, gue pinter, gue bangun pagi, gue kerja keras. No, ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya mau lompat mundur ke ayat 11, Ulangan 8. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, orang biasanya ketika mereka mulai kuat, mulai jaya, ternama, punya jabatan, kaya, harta melimpah, mereka mulai melupakan Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada mereka untuk memperoleh kekayaan. Mulai melupakan Tuhan tuh begini, mulai gak berpegang pada perintah-perintahnya, mulai merupakan firman-Nya, melupakan kebenarannya, mulai gak cari Tuhan, mulai hitung-hitungan. Aduh, ke gereja mulu, aduh males ibadah online, bosen. Mulai lupa sama Tuhan. Mari kembali sama Tuhan.
Kalau Anda sedang diproses Tuhan saat ini, jangan protes, tapi rendahkan hatimu. Cepatlah belajar ngerti apa maunya Tuhan, sehingga proses itu cepat berlalu. Mengucap syukurlah dan rendahkan hatimu. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya engkau ditinggikannya pada waktunya. Kalau engkau merasa engkau direndahkan, engkau dihianati, engkau disakiti, mari rendahkan hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang sanggup meninggikan engkau. Ayat terakhir 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang di atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari datang sama Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, dan mari berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya Tuhan mendengar kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan hidup kita. Saya berdoa setiap Anda diberkati dengan firman Tuhan disampaikan. Mari bangkit, mari datang kepada Tuhan yang sangat setia dalam hidup kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biar kiranya setiap kami boleh sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami boleh belajar mengandalkan Tuhan. Kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami boleh sungguh-sungguh ikut Tuhan lagi, sungguh-sungguh cari Tuhan lagi. Dan kami tidak hitung-hitungan lagi untuk melayani Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh mengampuni kami dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Kasih karunia-Mu menyertai mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan berkati, keep winning, God bless you.